Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingat Pak, apa kepanjangannya AIDS? Ya, saya juga sudah lupa. Ya, namanya Acute Immunodeficiency Syndrome. Satu penyakit yang sampai sekarang barangkali belum ditemukan secara komprehensif apa obatnya dan bagaimana penanganannya secara walaupun tentu lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu, namun subhanallah ya memang sangat mengerikan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lebih tepatnya, saya sempat mengunjungi di salah satu rumah sakit di Kota Makassar, lebih tepatnya di Rumah Sakit Labuan Baji. Ada satu bangsal yang memang di situ dirawat beberapa pasien AIDS, ya, HIV/AIDS. Subhanallah, itu yang saya kunjungi adalah seorang perempuan yang ternyata mendapatkan AIDS itu terlebih dahulu dari suaminya. Iya. Dan ketika suaminya sudah meninggal karena penyakit AIDS, ternyata sudah menular ke istrinya. Dan sebelum meninggal ternyata istrinya ini hamil, ya. Lahirlah anak yang ternyata anak itu juga, dan setelah meninggal ibunya beberapa waktu lamanya, anaknya juga menderita AIDS dan meninggal juga. Betapa dahsyatnya penyakit AIDS ini, Pak. Tapi kita tidak akan cerita tentang AIDS hari ini. Ya. Ada satu penyakit, atau kita tambah lagi satu jadi dua. Satu biasa disebut dengan istilah, kalau satunya AIDS ini namanya NDP, ya. NDP, Narcissistic Disorder Personality, penyakit yang juga sangat berbahaya, ya. Dimana ini penyakit kejiwaan. Orang yang menderitanya selalu merasa dirinya paling penting dan orang lain tidak ada apa-apanya, dan dia merasa, ini yang paling berbahaya, dia merasa berhak untuk melakukan apapun kepada orang lain demi dirinya. Begitu kira-kira, Pak. Iya. Nah, ini NDP. Ada juga lawannya, ya, biasa disingkat inferiority complex.
orang yang menderita, ya bukan tawadhu sebenarnya, tapi bukan rendah hati, tetapi cenderung selalu rendah diri, tidak merasa bisa apa-apa. Ya. Nah ini dua kondisi atau dua, ya kita pinjam saja istilah, dua penyakit yang bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, siapapun strata sosial dan ekonominya, bisa terjadi pada siapapun. Dan ternyata subhanallah, kita tidak bahas panjang ini karena ini ranahnya para ahli psikologi, ya. Tapi kita ingin bertanya, apa penyebabnya? Banyak sekali dan sangat kompleks, tapi ada satu katanya yang sangat potensial membentuk anak, imma menjadi anak yang menderita NDP atau ya inferiority complex tadi. Itulah yang disebut dengan al-ghadab, kemarahan, ya. Dan sikap gampang marah kepada anak-anak sehingga tidak terkontrol dalam mendidik anaknya. Ya. Bapak dan saudara sekalian, apakah sama sekali tidak boleh marah? Tentu tidak, ya. Tetapi bagaimana mengelola marah itu? Ya. Ini yang penting. Kadang-kadang orang tua ketika tidak sanggup mengelola marahnya, dan ini yang paling parah, dia tidak sadar. Ini kita lihat dari tinjauan perspektif spiritual Islam. Dia tidak sadar berdoa, di mana doanya itu adalah mencelakakan anaknya. Padahal doanya orang tua itu mustajab. Ada 3 doa kata Nabi SAW yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua adalah doaul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah doaul walid ala waladi, doanya bapak atau orang tua kepada anaknya. Dalam lafal hadis itu dipakai kata doaun ada, ya. Doaun ada. Jadi ada ini menunjukkan doa yang berisi ketidakbaikan, ya. Nah, biasanya ini kalau marah sekali, jangan nonton ya buang-buang anak sorokau, ya. Naudzubillah. Mati lalu putih mati betulan, ya. Naudzubillah. Dengan umpatan-umpatan, ya. Ini semua akan membekas pada diri anak ini, sehingga dia mudah nanti, ya, melampiaskan hal itu juga kepada orang lain. Dia terbentuk karakternya dengan marah ini, ya. Segala sesuatu diselesaikan dengan marah dan marah, ya. Sehingga dia akan melihat itu sebagai role model, ya. Sebagai contoh, ya, bahwa beginilah orang menyelesaikan masalah, harus marah, ya. Subhanallah, ya. Sehingga kita lihat nanti, bahkan saya melihat banyak, apalagi namanya, pejabat-pejabat, ya, tidak tahu sekarang, beberapa waktu yang lalu, memang tujuannya mungkin baik untuk menertibkan aparatnya, menertibkan, tapi semuanya diselesaikan dengan marah, ya, membentak-bentak orang di hadapan orang lain, ya. Nah, apakah harus begitu? Ya. Dan dalam konteks pendidikan anak, apakah harus begitu? Ternyata Islam mengajarkan, ya, untuk mengendalikan marah ini. Bahkan salah satu karakter manusia-manusia bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidh, orang yang sanggup menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya.
Bahkan Rasulullah SAW pernah memperingatkan seorang sahabat, ya, la taghdab wa lakal jannah. Jangan kau marah, maka kau akan dapatkan surga. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada di antara kita yang tidak berpotensi untuk marah. Ya. Tapi tinggal bagaimana kita mengendalikan marah ini. Kata orang dalam klasifikasi hewan, ya, ada satu wangsa hewan namanya reptil. Ya. Reptil ini salah satunya adalah ular, termasuk komodo. Ya. Apa itu biasa kita bilang biawak, apa ada padahal, karena padahal cicak, ini semua termasuk wangsa reptil. Reptil ini besar biasa Pak, tapi otaknya kecil. Ya. Makanya ada istilah otak reptil. Otak reptil itu mungkin, ya, karena melihat reptil ini cepat sekali dalam bereaksi. Pernah kita pengalaman kopi-kopi ular, ya, coba mungkin kopi-kopi ular dengan secepatnya, ya, dia tidak berpikir, memang hewan, ya, untuk memberikan reaksi atas perlakuan kepadanya. Maka manusia juga yang tidak berpikir untuk memberikan reaksi terhadap perkataan orang, sikap orang, maka biasa istilah ini otaknya otak reptil. Ya. Otaknya kecil. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang sangat penting berkaitan dengan kemarahan ini adalah jangan bersikap seperti reptil. Ya. Seorang manusia sangat patut untuk mempersiapkan dengan baik sikapnya, perkataannya. Ya. Nah, berpikir dulu baru berbicara, bukan berbicara dulu baru berpikir. Karena kata-kata kalau sudah keluar, sikap kalau sudah keluar, ibarat seperti anak panah yang sudah dilesakkan dari musuhnya, sulit untuk kita tarik kembali. Nah, orang yang marah ini tidak peduli. Subhanallah. Makanya dalam fikih Islam juga ada pembahasan tentang at-talaqu 'indal ghadab. Sahkah talak seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam keadaan marah? Ya. Para ulama membagi di situ al-ghadab, ya, kemarahan yang mana orang itu ya'i ma yaqul, masih menyadari, mengetahui apa yang dia bilang. Wa al-ghadab 'inda ghalayanil ghadab, ketika marah yang sudah berapi-api, la ya'i ma yaqul, dia tidak sadar apa yang dia katakan. Jadi ada ulama berpendapat orang marah yang tidak sadar lagi apa yang dia katakan itu tidak sah talak. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa marah itu bisa membuat orang sampai kepada keadaan dia tidak sadar apa yang dia katakan. Nah, bagaimana ketika itu? Ada dalam konteks sebelum interaksi dengan anak, ya, antara suami istri dulu, ya. Ini kemarahan yang meluap-luap, kadang-kala berujung pada sesuatu yang sebenarnya kedua-duanya tidak menghendakinya. Ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara yang islami atau petunjuk-petunjuk dalam agama kita untuk mengatasi kemarahan ini? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui dampak buruk daripada marah ini dalam pendidikan anak, ya, kita tidak panjang-panjang karena tadi ada bisik-bisik ada yang mau kues, ya. Nah, jadi kita pendek-pendek saja, ya. Dalam Al-Quran, ya, dalam hadis Rasulullah SAW kita diajarkan satu amalan, satu amal dalam agama ini yang sangat luar biasa, ya,
yaitu al-isti'adah, beristi'adah, ta'awud, ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Nah, diriwayatkan dari Sulaiman ibnu Sa'd, dia mengatakan, aku pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada dua orang yang saling bertengkar, ya, sampai sudah memerah, ya, wajah keduanya, ya, apa istilahnya, menegang urat lehernya, ya. Ini apalagi namanya bicara-bicara biasa di pertamanya, tapi langsung ada, ya, bertengkar sampai seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajib. Saya tahu ada satu perkataan, kalau dia mengatakannya, maka akan hilang, ya, keadaan yang mereka hadapi sekarang ini. Law qala a'udzu billahi minasyaitan dhahaba anhu ma yajib. Kalau dia berkata berlindung kepada Allah daripada syaitan, maka sungguh akan hilang apa yang mereka hadapi saat ini. Karena Pak, kalau marah sekali orang, wah, saya paling takut, ya, kalau berada dalam kondisi begitu, karena orang bisa stroke, Pak, ya. Nauzubillah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian ini diam. Kalau kita marah, jangan bicara, ya. Marah sama anak, ya, jangan bicara, diam, ya. Karena nanti kita bicara, kita akan mengeluarkan kata-kata yang kita sendiri menyesal, ya. Apalagi konteks suami istri, Pak. Kalau marah sama istri kita, ya, terutama suami ini, jangan bicara, ya. Lebih bagus diam, pergi tidur, ya. Kenapa? Karena suami inilah yang dalam syariat memegang yang namanya hakut talak, hak untuk menceraikan istrinya. Banyak, ya, kondisi, Pak, banyak konsili, orang-orang yang mau berkonsultasi, ya, itu datang untuk menyesal, sudah mikir cerai istriku, ya. Saya bilang, kenapa? Ya. Dia bilang, saya emosi, ya. Nah, kata para ulama, talak itu ibarat seperti matahari yang terbit atau terbenam, tidak bisa ditarik lagi. Kalau kau sudah katakan, jangan talak itu. Kata Nabi SAW, Thalathun jidduhunna jiddun hasluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya jadi betul, main-mainnya jadi juga, ya. At-talaq, an-nikah, wa-talaq, wa-raja'ah, ya. Ini apa, NTR ini, nikah, talak, ya, rujuk, ya, NTR, ya. Nah, memang administrasi, ya, harus di KUA, pengadilan agama, tapi secara syar'i, seorang suami berkata kepada istrinya, cerai, ya, tidak bisa ditarik, ya. Marah sekali kau sedang. Makanya di sini tadi ulama membagi 2 kemarahan itu. Ketika kau bilang, kau sadar? Iya, saya sadar. Jangan. Ya. Nah, hati-hati. Marah sama istri, ya, cerai, ya. Siapa yang tidak dapat? Kita benci, ya. Menyesal, ya. Subhanallah. Ada orang, Bapak Ibu sekalian, dia tidak sadar, sudah berkali-kali dia cerai istrinya. Saya bilang, haram nih kau kembali pada istrimu, ya. Sudah 3 kali, lebih dari 3 kali, atau jumhur ulama bahkan mengatakan perkataan saya talak kau, talak 3, jangan talak 3, itu jumhur ulama, ya. Hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mengikuti beberapa ulama yang lainnya, ya. Kalau ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Baz yang mengatakan tetap jatuh talak 1. Ini talak 3, mengatakan, ada yang bahkan bilang saya talak 10. Ada, ya. Jatuh talak 3 kata para ulama kalau jumlahnya di atas 3 dalam satu majelis. Jadi talak 3 itu dua bentuknya. Satu,
seorang berkata saya talak 3 kok, jatuh talak 3. Yang kedua, dia talak, kemudian rujuk, talak lagi, rujuk lagi, talak lagi, sudah tidak ada. Ya. Ini namanya talak bain bainunatan kubra. Apa istilahnya kalau ilmu hukum? Sudah ingkrah. Ya. Talak yang sudah ingkrah. Ada bainunatan sughra. Artinya talak yang sudah ingkrah kalau sudah lewat ya 3 kali bersih atau 3 kali haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Dan wanita-wanita yang ditalak maka waktu masa iddahnya menunggunya adalah 3 quru. Al-qar'u ada pendapat yang mengatakan al-haidh ya, 1 kali haid. Ada yang mengatakan al-qar'u itu adalah bersih ya, 3 kali bersih. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid atau 3 kali bersih ya, tergantung pendapat mana yang kita ambil. Ya, hitung-hitungannya kalau waktu kira-kira 3 bulan, maka sudah tidak bisa kembali. Itu kalau talak yang biasa. Tapi kalau talak 3 tidak bisa kembali ya, sama sekali, kecuali ya tankiha zaujan ghairu. Perempuan itu setelah melewati masa iddah menikah dengan laki-laki lain dan ya digauli oleh laki-laki itu, kemudian diceraikan, kemudian masa iddah lagi baru boleh nikah. Itu talak 3, Pak. Jadi kalau sudah talak 3, hati-hati. Kapan ini bisa terjadi? Ketika kemarahan tidak terkontrol. Jadi apa tadi? Diam. Ya. Ada pernah saya dengar salah seorang mentor ya dalam pelatihan pengembangan diri. Dia bilang 6 detik pertama pada saat Anda marah itu menentukan. Marah sekali, Pak. Selama 6 detik jangan bicara, diam. Ya. Karena apapun yang Anda katakan dalam waktu 6 detik itu bisa akan menyesal. Ya. Waktu untuk mengkonsolidasikan kembali emosi ya paling tidak 6 detik. Hitung 1. Ya kalau orang barat ya hitung. Kita mungkin bisa bertasbih ya, atau mengucapkan ta'awudzubillahi ya selama 6 detik ya. Ini sesuai dengan ya arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad. Beliau berkata, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seorang di antara kalian marah, maka diamlah, jangan bicara. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan banyak bergerak kalau marah. Karena gerakan Anda bisa nanti berbahaya bagi orang lain. Ya. Tenang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Kalau seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Fa in dhahaba 'anhu ghadab wa illa falyattaji'. Ya. Kalau belum hilang marahnya dalam keadaan duduk, baring. Ya. Nah, ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, ini sebagai seorang Muslim tentu kita akan selalu mengingat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kita marah, langsung buka memori sabda Nabi, ya, la taqdab, jangan marah, jangan marah. Nah, kita bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita, menepuk-nepuk kita dan berkata, "Fulan, yang koma." Ya. Nah, kita akan memiliki satu ya hubungan spiritual yang sangat luar biasa. Ya. Nah ini bapak-bapak dan saudara sekalian, masih banyak lagi beberapa hal ya yang bisa kita lakukan. Namun inilah yang barangkali hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, termasuk pada saat kita marah kepada anak-anak kita. Ya. Kendalikan diri kita agar apa yang kita katakan, walaupun marah, tetap kita bisa kendalikan dan tersampaikan dengan cara yang baik. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zar, wa man nuzi'a min syai'in illa syar." Kelemah lembutan itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan membuatnya semakin indah, dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu
melainkan akan membuatnya ya menjadi buruk. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Sebagaimana biasa, kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Ya. Tidak ada juga ya? Alhamdulillah. Ada. Oh ya. Silakan Pak. Iya. Oh ya, saya mau jalan. Iya. Iya, silakan. Iya. Kenapa terus dia? Kan salah satu penyebab AIDS itu karena berganti-ganti pasangan. Dan kenapa kalau misalnya orang yang banyak istri yang pastinya enggak ada kena seperti itu? Iya. Jadi ini sampai sekarang ya penyakit AIDS ini memang naudzubillah ini menjadi ya orang sebut istilahnya orang saja kita tidak kutukan bagi manusia yang menyimpang dari kodratnya sebagai manusia. Ya, paling banyak terjadi kasus AIDS ini pada orang-orang yang menyimpang secara seksual. Ya, orang istilahkan sekarang LGBT. Ya. Apa itu LGBT? Lesbian, ya, gay, ya, bisexual, kemudian transgender. Artinya ini penyimpangan seksual. Ini sekarang ideologi yang menaunginya ini bagus namanya, ya, tapi luar biasa, ya racunnya. Namanya feminisme. Ya. PBB apa lagi yang bidang UNESCO, ya UNESCO itu mengeluarkan traktat internasional, ya namanya CEDAW, ya CEDAW. Panjangannya adalah Traktat Internasional Perlindungan bagi Perempuan. Bagus sekali sebenarnya. Tapi butir-butirnya itu adalah pembolehan terhadap hubungan sesama jenis. Maraknya hubungan sesama jenis ini, Pak. Inilah yang kemudian pertama sekali muncul namanya penyakit AIDS. Kaumnya Nabi Lut, ya selesai karena langsung dibalik ke bumi, selesai itu kaum Sodom itu, ya kaumnya Nabi Lut. Nah ini perilaku ini kita tidak dibalik secara langsung, tapi musibah yang datang kepada manusia adalah apa? Penyakit HIV AIDS ini. Orang kena AIDS, Pak, sariawan biasa saja itu langsung tidak bisa sembuh. Ya, penyakit apa saja tidak bisa sembuh. Acute immunodeficiency syndrome, ya. Dia infeksi terus. Bayangkan kalau ada pilek saja, ya, itu bisa berakibat fatal bagi orang AIDS. Alhamdulillah. Nah, ini orang yang sudah kena AIDS bukan lagi terbatas orang yang pelaku LGBT, ya. Tetap karena orang LGBT ini juga, ya, istilahnya maju kena mundur kena dia, ya. Ya, melakukan ada orang yang bisex ini, ya, melakukan kepada sama jenis, dia terjangkit, dia lakukan juga pada istrinya kena. Ya. Dan terjadi berbagai macam bentuk bagaimana penyebarannya, bisa melalui jarum suntik, ya, bisa melalui mohon maaf sikat tusuk gigi. Ya. Ada orang-orang yang sudah frustasi, ya, makanya ya sebaiknya kata Dokter Tajrin jangan sembarang pakai tusuk gigi, ya. Nah, karena biasa itu ada orang bilang, kok itu kalau pakai tusuk gigi, ya, simpan tempat yang aman lagi. Iya, saya kembaliin aja. Nah, itu bisa ya begitu kayak Irfan ya. Beliau banyak berinteraksi dengan para dokter, ya. Saya dengar begini. Bahkan ada yang memang menyengajakan ini untuk menyebarkan penyakit ini sekarang. Ya, kan dia sudah frustasi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa kalau ada orang yang poligami tidak tonjol begitu? Ya. Karena ini
cara yang secara syar'i memang benar dibolehkan. Dia berganti-ganti pasangan, tetapi pasangan yang jelas. Ini berganti-ganti pasangan dengan orang yang tidak jelas. Sebentar, ya ini orang sehat Pak semuanya, ya orang sehat. Bahkan, ya subhanallah, orang yang berpoligami, ya potensinya untuk naik ke surga yang lebih tinggi itu lebih besar. Iya. 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 Nah ini analisanya logik Pak. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti dengan keluarganya dan keimanan, kami kumpulkan mereka bersama dalam surga. Alhaqna bihim, kami angkat mereka. Ya. Jadi kalau orang memiliki beberapa istri dan insya Allah semuanya sholihah, ya, itu kan suami istri Pak, kalau sama-sama masuk surga, tidak ada namanya degradasi surga, ya. Suaminya di bawah, istrinya di atas, ya, tingkatannya, ya. Istrinya karena sholihah sekali, naik, suami akan ikut, ya. Tidak ada dibilang istri kok turun, tidak, karena rahmat Allah naik. Nah, jadi kalau dua orang, satu orang punya dua istri, umpamanya, istri pertama, ya, di bawah nih surganya, ya, sama-sama dengan suaminya. Tapi istri kedua, ya, di surga yang lebih tinggi, maka suaminya dikasih naik dulu. Ya. Kalau suaminya naik, pasti istrinya juga ikut. Yang pertama, ya. Jadi kumpul semua. Nah, itu namanya memahami logika waktu. Ya. Jadi saya kira demikian Pak. Ya, panjang cerita ini, ya. Banyak poesi di olahraga, ya. Jadi nanti Pak, ya, dibahas lagi. Kita cukupkan dulu, ya. Biar ini menjadi bahan pembahasan terakhir kita, ya. Ada sedikit ya, oke Pak ini. Kakanda saya mau bertanya, ya, kan persilakan. Ya. Ini berkaitan dengan penyimpangan seksual, ya. Iya. Ada kasus satu panti asuhan itu yang mengambil anak yatim. Yatim, iya. Kenapa? Nauzubillah. Ini berkasus jadi panti asuhan ternyata dipimpin oleh seorang yang homoseksual. Alhamdulillah. Nah, jadi pada kasus pertama itu dia sudah materi utama di dalam yang pertama jadi mereka bulan, nah anak-anak asuhnya seperti itu ada satu belasan Semuanya jadi biasanya semua bulan ini menaikkan program bagi anak-anak jadi semakin orang bulannya akan bulan jadi bulan iya betul. sekali dia akan punya sifat seperti itu dia akan melakukan pada korbannya. Iya. Dia jadi korban, dia akan membosankan Orang lain. maka ini sangat Ini warning betul ini, ya. kita perlu berada di sini dengan bagus. Ini kita soal ini Iya. panti asuhan kami Islam biasanya tapi merusak kesalahan. Iya. Jadi memang potensi terjadinya hal-hal penyimpangan seksual, pelecehan seksual, ya, ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Ya. Makanya kita harus banyak-banyak mendoakan anak kita, Pak. Doakan itu anak. Ya, salah satu metode pendidikan dalam Islam yang sangat luar biasa adalah doa. Termasuk doa-doa perlindungan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, setelah itu harus diupayakan memang secara real juga. Dibekali anak kita dengan pengetahuan untuk membentengi dirinya. Jangan biarkan ada orang-orang pegang-pegang. Ya. Nah, ini bahkan termasuk ya anak-anak kecil, ya. Biasa kita tidak tahu maunya orang, tiba-tiba datang mau cium-cium anak-anak, Pak. Jadi saya punya cucu, ya. Pergi umrah atau kemana saja, ya. Pokoknya no kiss, no touch. Ya. Nah, ada orang dekat-dekat ini. Oh, masya Allah, no kiss,
no touch. Ya, dia bilang, jadi dua kata itu, no touch. Ya, jangan pegang-pegang. Ya, biar anak kecil. Ya, karena kita tidak tahu ada juga orang, ya, apa itu? Ya, senang sama anak kecil. Ya, Philadelphia, apa? Ya, pedofili. Ya, ini pedofil sangat banyak. Ya, penyimpangan seksual sekarang sangat banyak. Makanya kita tidak bisa percaya begitu saja orang, ya, percaya begitu saja lingkungan. Kita tidak boleh juga istilahnya parno, ya, tetapi kita tidak boleh abai, ya. Termasuk, ya, menjadi tugas ini negara sebenarnya. Kenapa gampang sekali orang bikin panti asuhan, Pak? Kenapa? Pertanyaannya kan ini, ya, karena negara yang abai. Menurut Undang-Undang Dasar, siapa yang pelihara itu anak-anak terlantar, anak panti? Negara berapa? Ya, tapi negara abai, ya. Maka kita harus buktikan dalam periode ini, Pak. Jangan lagi abai negara memelihara anak-anak terlantar itu. Saya biasa tertulis jangan berikan pada apa itu anak orang yang minta-minta di pinggir jalan apa semua. Kenapa itu yang ditonjolkan? Ya, mestinya tidak usah ada pengumuman seperti itu. Kalau negara hadir sehingga tidak ada lagi orang minta-minta. Ini masalahnya kita, ya. Kalau ada orang minta-minta, tugas negara kemudian untuk menyelesaikannya. Ini yang belum terjadi di negara kita ini, ya. Maka tugas memang pemerintahan baru ini, yang kesenjangan yang sangat luar biasa. Maka benarlah kata Pak Haji itu, yang kaya makin kaya, ya, yang miskin makin miskin. Ya. Tanah saja, Pak, tanah ini tanah, ya. Kepemilikan tanah. Ya, kepemilikan tanah ini 2% daripada penduduk. Ada 2% di antara penduduk kira-kira ini menguasai tanah, mungkin lebih 60% daripada tanah yang dikuasai. Hanya 2% penduduk, ya. Jadi padahal tanah inilah, ya, karena tanah inilah kita berjuang dulu untuk memerdekakan negeri kita ini dari kolonialis Belanda. Saya kira demikian, ya. Ini mumpul lagi jadi beberapa waktu yang lalu ada juga gitu ya, sambil ke jemaah-jemaah semua gitu ya. Sekarang kan anak-anak yang panti asuhan itu sangat kurang sekali gitu ya. Nah, apakah di masjid kita yang punya ruang seperti ini, bisakah kita coba pikirkan semua bapak-bapak ya, untuk mengambil 2 anak yatim piatu, yang dari kecil mungkin di usia di bawah 5 tahun. Kita masih makanya 2 anak kita dikasih saja. Jadi 2 anak ini kita hidupnya kita tanggung semua dari kecil sampai mereka sarjana. Nah, kita ambil 2 posisi 2, kita anak 2 saja. Agar apa? Dalam proses kesanggupan masjid untuk mengawal sampai ke sarjana secara fisik. Nah, fungsi daripada 2 anak ini adalah agar masjid-masjid lain itu bisa melakukan peniruan, bisa meniru, sehingga semua masjid itu punya sambungan orang yang ini. Masya Allah, ya. Bagus sekali deh, ya, bagus sekali ini, ya. Dan kalau sudah sarjana nih juga Pak itu, ya, ada juga ayatnya, ya. Nah, tapi nanti kita bahas. Ya, nah, nanti kita bahas ya. Gimana kalau anak-anak yatim sudah dewasa, ya? Anak-anak yatim sudah dewasa, ya. Apalagi memang kalau dibina dari kecil, ya, dewasa, ya, sudah akhwat, ya, itu apalagi perlakuan yang selanjutnya, ya. Ternyata Islam juga dan masjid juga, ya, bisa memfasilitasi. Tapi nanti dalam pertemuan yang akan datang, ya. Saya kira cukup, ya. Ya. Tapi nanti dijawab. Nanti, sebagai, ya. apa fenomena tadi yang diceritakan tentang sepeda, Ya. apa itu tidak masuk kategori kodrat atau nasib mau mungkin nanti dijawab. Nanti kita jawab, Pak. Ya. Saya menurut Ustaz, Ya. itu anak tiri yang hidup dengan mama tiri, ya. Apakah dia mahram dari mama tirinya, dan kalau dia tidak mahram, dia umur berapa baru? Kenapa? Kan ada anak tiri nih yang hidup dari mama tiri. Anak tiri, ya, anak sambung. Mama tirinya. Ya.
misalnya perempuan ini anaknya, terus laki-laki bapaknya atau istrinya, umur berapa dia sehingga dia tidak bisa sebenarnya bergaul terlalu dekat? Ya, jadi begini. Atau apakah dia mahramnya? Ada kaidahnya. Ya. Para ulama mengatakan al-aqdu bil banati yuharrimu al-ummahat. Akad dengan seorang perempuan menjadikan ibunya perempuan itu menjadi mahram. Namanya mertua. Ya. Ad-dukhulu bil ummahat yuharrimu al-banat. Menikahi perempuan yang punya anak, ya. Nanti anaknya itu menjadi mahram bagi bapak tirinya kalau sudah terjadi hubungan suami istri. Biar sudah akad tapi belum hubungan suami istri, belum mahram. Nanti sudah hubungan suami istri baru dia menjadi mahram. Nah, kalau mahram, ya, kalau mahram berarti ada perlakuan yang berbeda dengan yang non mahram. Tetapi yang namanya pakaian, ya, di antara mahram pun ada yang tidak boleh berlebihan, ya. Pakai short saja umpamanya, ya, apalagi sudah balik, ya, itu tidak boleh juga walaupun mahram menampilkan, ya, auratnya yang mughalladhah, ya. Nah, jadi ada etika-etikanya, ya. Apalagi mungkin ya kalau dia bapak tiri atau apa, sebenarnya sama saja dengan dia sudah mahram, ya, dengan mustahab. Tetapi itu pun harus tetap dijaga etika-etika berpakaian, ya, yang tidak berlebihan sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Saya kira demikian Pak, ya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.